Dulu ketika awal-awal jadi romo mikirnya khotbah tiap hari, lalu tiap minggu, tapi kok umatnya ya gitu-gitu aja gitu loh maksudnya. Kadang-kala ya dilupakan kan khotbahnya dan lain sebagainya. Tapi kemudian sadar, yang penting khotbah. Kalau dari sekian ini ada satu saja yang ingat, lumayan itu. Lumayan, karena apa? Yang paling penting tetap mewarta, yang paling penting tetap menyampaikan. Seperti yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes tadi, ketika kita tetap menyampaikan, ada saja pasti orang yang kemudian tergerak, ada saja orang yang kemudian berubah, entah pelan-pelan, entah radikal, berubah dari buruk menjadi baik, atau pelan-pelan menjadi lebih baik, pasti ada saja. Tugas kita itu mewartakan. Ketika ada orang yang kemudian mungkin menolak, menentang, atau tidak peduli, ya nggak apa-apa, itu urusan mereka, karena kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka pikirkan tentang yang kita wartakan. Maka para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diajak untuk menjadi saksi Kristus yang teguh dan berani. Keteguhan dan keberanian ini sangat penting ketika kita mungkin mengalami tentangan, mengalami penolakan maupun tidak diperhatikan. Mari kita hening sejenak, mohon kekuatan dari Tuhan, karena godaan untuk berhenti, untuk ngelokro, untuk tidak lagi menjadi pewarta juga muncul karena kemanusiaan kita pula. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama-mu. Para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Jumat dalam oktav Paskah. Tadi aja menjadi saksi Kristus yang teguh dan berani. Mari kita awali dengan sejenak dan mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, pencipta dan penyelamat umat manusia, segala sesuatu tercipta oleh sabdamu dan baiklah adanya. Kami mohon ciptakanlah baru diri kami menjadi manusia baru, demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa
karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kami sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Tuhan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias. Terjadinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga denganmu." Maka berangkatlah mereka naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai, tetapi para murid tidak tahu bahwa Yesuslah itu. Kata Yesus kepada mereka, "Anak-anak, apakah punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak punya." Maka kata Yesus, "Tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu, maka akan kalian peroleh." Mereka lalu menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik jala lagi karena banyaknya ikan. Maka murid kesayangan Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Mendengar bahwa itu Tuhan, Petrus mengenakan pakaian, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Para murid lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya sekitar 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Sampai di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kalian tangkap." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan meskipun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak.
Kata Yesus kepada mereka, "Mari kita sarapan." Tak ada para murid yang berani bertanya, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu dialah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikannya. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid sesudah bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masih melanjutkan permenungan sebagai seorang saksi Kristus atau saksi kebangkitan Kristus. Kalau kemarin saya mengajak untuk waspada terhadap godaan ketika kita berhasil dalam pewartaan, hari ini kita mendengarkan bacaan di mana para murid mengalami tentangan atau mengalami semacam penolakan dari pewartaan-pewartaan mereka. Pada bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Petrus dan Yohanes, masih rangkaian kisah yang kemarin, itu justru dipanggil untuk di pengadilan pada waktu itu di hadapan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka ditanya dengan nama siapa menyembuhkan mereka dia yang lumpuh itu. Sementara dalam bacaan Injil kita mendengarkan para murid yang semalaman tidak mendapat ikan, tetapi ketika menjelang pagi mereka bisa mendapatkan ikan karena mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus yang menampakkan diri sesudah kebangkitan. Apa yang dialami para rasul atau Petrus dan Yohanes itu bisa jadi juga menjadi pengalaman kita dalam mewartakan Kristus sendiri, yaitu ada penolakan, ada tentangan. Ini bukan hal baru bagi kita karena sudah menjadi pengalaman yang ya mungkin berabad-abad. Kalau dalam gereja kita, dalam sejarahnya itu memang ketika menyampaikan suatu kabar gembira, ada saja yang menentang, ada yang menolak. Bahkan kadangkala kita dalam gereja sendiri, ketika kita membawa sesuatu yang mungkin beda dari sebelumnya, ya sama-sama Katolik tapi bisa saja berbeda dalam pandangannya karena tidak saling berkomunikasi atau salah paham yang terjadi. Saat itulah kita ditantang, saat itulah kita mungkin mengalami godaan yang lain, yaitu untuk segera entah ngelokro, entah tidak mau lagi mewarta atau takut dan lain sebagainya. Sebuah hal yang wajar kita sebagai manusia. Kalau kita dibenci orang itu kan juga tidak senang. Kalau kita ditolak orang itu kan ya rasanya sedih. Kalau orang tidak memperhatikan itu kan rasanya juga nggak nyaman. Tetapi itulah yang kiranya terus-menerus menjadi hal yang perlu kita perjuangkan agar kita bisa menjadi para saksi Kristus yang terus-menerus mewartakan sabda Tuhan. Ya ditolak, tidak didengarkan, itu memang tidak enak. Dulu ketika awal-awal jadi romo mikirnya khotbah tiap hari, lalu tiap minggu, tapi kok umatnya ya gitu-gitu aja gitu loh maksudnya. Kadang-kala ya dilupakan kan khotbahnya dan lain sebagainya. Tapi kemudian sadar, yang penting khotbah. Kalau dari sekian ini ada satu saja yang ingat, lumayan itu. Lumayan, karena apa? Yang paling penting tetap mewarta, yang paling penting tetap menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes tadi. Ketika kita tetap menyampaikan, ada saja pasti orang yang kemudian tergerak, ada saja orang yang kemudian berubah, entah pelan-pelan, entah radikal, berubah dari buruk menjadi baik atau pelan-pelan menjadi lebih baik, pasti ada saja. Tugas kita itu mewartakan. Ketika ada orang yang kemudian mungkin menolak, menentang atau tidak peduli, ya nggak apa-apa, itu urusan mereka karena kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka pikirkan tentang yang kita wartakan. Maka para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diajak untuk menjadi saksi Kristus yang teguh dan berani. Keteguhan dan keberanian ini sangat penting ketika kita mungkin mengalami tentangan, mengalami penolakan maupun tidak diperhatikan. Mari kita hening sejenak, mohon kekuatan dari Tuhan, karena godaan untuk berhenti, untuk ngelokro, untuk tidak lagi menjadi pewarta juga muncul karena kemanusiaan kita pula. Kita hening sejenak. Agunglah misteri iman kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber sukacita, kasihani dan jagalah selalu umat yang sudah Kau selamatkan.
Kami sudah ditebus berkat derita putramu. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi ini. Mari mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup harian kita. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.